Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor logistik. Sejauh mana dampak dari peningkatan eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi ataupun sektor dari logistik internasional dan di tanah air. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, industri logistik nasional kembali dihadapi tantangan yang cukup berat. Seiring dengan meluasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, aksi saling serang, rudal dan drone antara Iran dan Israel dikhawatirkan akan semakin meningkatkan biaya logistik internasional. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Setelah Iran melakukan aksi balas dendam pasca Israel mengebom konsulat Iran di Damaskus, Suriah awal April lalu, dengan mengirimkan ratusan peluru kendali jarak jauh dan drone ke wilayah Israel, kini Israel kembali membalas dengan mengirimkan drone tempur ke wilayah Iran. Aksi saling balas serangan antara Iran dan Israel dengan menggunakan rudal jelajah dan drone telah meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah. Selain itu, kondisi perang juga akan berimbas kepada jalur transportasi, baik untuk pergerakan manusia maupun barang di darat, di laut, dan udara. Bahkan akan memicu semakin mahalnya biaya logistik internasional dan pastinya akan berimbas juga kepada sektor logistik di dalam negeri. Padahal selama ini sektor logistik juga telah terdampak perang Rusia dan Ukraina serta Palestina dan Israel, sehingga konflik yang meluas ini dipastikan akan semakin berat arus logistik dan perdagangan internasional, terutama yang di Laut Merah dan Laut Hitam. Ketidakpastian politik, keamanan, dan ekonomi akibat perang juga berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan kontainer kosong, biaya transportasi meningkat, dan pengiriman barang yang mengalami keterlambatan. Oleh sebab itu, pemerintah dan pelaku usaha di dalam negeri diminta mengantisipasi dampak dari kondisi global tersebut terhadap sektor logistik di tanah air. Hal ini terkait dengan masih tingginya ketergantungan impor terhadap bahan baku atau penolong industri, bahan pangan, dan bahan bakar minyak. Selain itu, bagi sektor usaha yang memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang berpotensi mengalami kenaikan biaya beban utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, sektor logistik di tengah kondisi global dan domestik, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Basilio Dias Arrojo. Beliau adalah Executive Director Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI. Selamat pagi Pak Basilio. Selamat pagi Pak Prasetyo dan juga para pemirsa dari IDX Channel. Baik, terima kasih juga atas waktu yang Anda sempatkan. Tadi sudah disampaikan kata pengantar begitu peningkatan dari eskalasi di kawasan Timur Tengah, Iran dan juga Israel yang berkembang saat ini. Lantas seperti apa sih kondisi dari sektor logistik dari kacamata ALFI sendiri melihatnya dari internasional maupun juga domestik ini Pak? Silakan. Baik Pak Pras dan juga para pemirsa dari IDX Channel. Memang kalau kita lihat dari perkembangan terakhir ya, terutama perang di Gaza dan juga kita melihat perang sebelumnya yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tentu semua itu akan berdampak kepada logistik internasional. Karena memang di wilayah Timur Tengah itu adalah alur lalu lintas laut khusus untuk domestik. Dan untuk internasional dan domestik bagi Indonesia. Dan kalau kita lihat dari data dari UNTAC ya, lembaga PBB itu mengatakan bahwa 80% barang yang diperdagangkan di dunia itu diangkut melalui laut. Dan data dari IATA itu mengatakan bahwa barang yang dibawa atau diangkut oleh pesawat udara itu kira-kira 35%. Nah, dengan adanya peperangan di antara negara-negara di Timur Tengah itu, yang sekarang kita saksikan adalah di Gaza, dan yang terakhir perkembangan terakhir tanggal 13 lalu kita lihat Iran
menyerang Israel, dan tanggal 19 kemarin Israel mulai juga membalas. Nah, tentu ini semua akan sangat berdampak besar terhadap angkutan laut dan juga udara. Angkutan udara kita lihat pada tanggal 13 lalu ketika Iran mengirimkan beberapa rudal ke Israel, itu dampaknya adalah penghentian beberapa penerbangan yang di Timur Tengah, termasuk yang ke Israel tentunya, dan itu hampir penerbangan sebagian penerbangan dari Eropa, bahkan sampai ke Amerika, bahkan dari India, misalnya dari Asia, itu pun terganggu dengan adanya penyerangan yang terjadi pada tanggal 13 lalu, yaitu ketika Iran mulai kirim rudal ke Israel, dan juga tentu yang tanggal 19 kemarin ketika Israel mulai juga membalas rudal ke Iran. Dan dengan adanya pergerakan ancaman di daerah itu tentu dampak ke pelayaran itu sangat besar karena kita lihat kapal-kapal terpaksa harus dideviasi. Jadi alur pelayaran yang selama ini melewati Laut Merah atau melewati terusan Suez itu terpaksa harus dialihkan. Apakah yang dari Shanghai ke New York itu dikirim melalui terusan Panama, atau dari Shanghai ke Eropa dan juga ke Amerika itu terpaksa dikirim melalui Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan, di mana tentu pengangkutan atau pengalihan alur laut, apakah dari Laut Atlantik maupun Pasifik melalui Tanjung Harapan, itu perbedaan harinya lumayan banyak, itu antara 5 sampai 7 hari, dan tentu dampak kepada biaya logistiknya sangat tinggi. Tetapi ini adalah keadaan yang tidak bisa dihindari. Demi menjaga keamanan dari kargo-kargo yang diangkat melalui laut, maupun kargo-kargo yang diangkat melalui udara. Baik, tapi kalau kita lihat dengan dampaknya di dalam negeri sendiri seperti apa ini? Kalau kita lihat ya Pak Basilio, mengingat kan kemarin ada momentum Ramadan, Idul Fitri begitu. Apakah momen-momen seperti ini masih bisa menjadi trigger lah, pendorong lagi bagi sektor logistik nasional? Ya, kalau memang kita bicara sektor logistik nasional, tidak bisa kita tidak kaitkan dengan logistik internasional ya. Karena peredaran barang ini kan antara produsen atau negara memiliki raw material, atau negara yang akan memproses semi produknya, dan juga negara-negara yang memproduksi final product. Nah, ini terjadi transaksi antar negara yang tidak bisa dihindari. Dan tentu dampak pertama yang akan terjadi adalah terhadap harga minyak. Harga minyak misalnya tanggal 13 lalu naik sampai $90 ya per barrel. Dan tentu itu dampaknya bukan saja kepada internasional, tetapi pada kita sebagai satu negara yang juga tidak lagi menjual tetapi sebagai pembeli. Dari minyak tentu akan sangat berdampak dari situasi yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Baik, lebih kendala karena memang pasokannya, supply chain-nya sendiri yang terganggu atau seperti apa Pak Basilio? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Basilio Dias Arrojo, Executive Director Alvi. Ya, baik Pak Basilio, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai supply chain, begitu memang yang terganggu dan terdampak begitu akibat perang yang meluas. Sebelumnya Anda sampaikan tadi ada Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, dan sekarang Israel juga dengan Iran begitu. Dan kita lihat supply chain di bottleneck yang di mananya nih kalau kita lihat begitu ya, memang paling terdampak begitu untuk secara global. Ya, kalau untuk negara Eropa itu kemungkinan berdampaknya bisa tidak sebesar seperti dampak yang akan dialami oleh negara-negara di Asia. Atau di Asia dan Asia tentunya. Karena di Eropa itu mereka punya Eurasian Land Bridge.
Itu adalah sambungan kereta api yang udah bagus sekali antara dari Cina sampai ke Eropa. Nah, itu kemungkinan besar dampak mereka bisa dikecilkan. Ya, demikian juga kalau kita lihat bicara di Amerika, itu mereka juga punya North American Land Bridge, ya, sehingga di internal mereka itu udah bagus. Kecuali kemarin terjadi ada apa, kapal menabrak jembatan, ya. Nah, itu yang tentu akan juga berdampak kepada transaksi pengiriman barang di antara wilayah di Amerika. Tetapi di Asia dan ASEAN, kita itu betul-betul terikat dengan udara, kargo yang harus diangkut dari udara atau dari laut. Nah, dengan demikian maka kejadian seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang itu, dan tentu akan menghalangi kapal-kapal yang melewati Laut Merah atau Perairan Suez. Nah, dengan demikian maka di ASEAN dan Asia tentunya itu tentu barang-barang akan berdampak, harga barang itu akan berdampak karena kapal itu terpaksa harus melalui atau beberapa kapal yang mulai dialihkan melalui Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Di mana saya katakan tadi itu beda waktunya bisa sampai 5 sampai 10 hari. Wow. Ya. Itu sampai kita menghitung dari Rotterdam, ya, Rotterdam dia kemudian menuju ke Shanghai. Kalau kita di tengah-tengah mungkin tiga harian lah, tapi tetap aja dampak ekonominya tetap sama, asuransinya, ya, harga asuransi pun tetap akan naik sama juga, ya. Jadi kita semua di ASEAN ini akan kena dampak yang sangat besar. Baik, Pak Basilio, selain rute yang berubah begitu, dalam artian akan lebih gemuk lagi, menggelembung jauh begitu, ya, kalau kita lihat dengan rute yang tadi melewati Tanjung Harapan. Kemudian ada kenaikan harga BBM global yang dikhawatirkan begitu. Nah, ini berarti akan double impact dong kalau kita lihat begitu dampak perang ini terhadap sektor logistik internasional dan juga nanti pasti ke Indonesia juga ini, Pak Basilio. Ya, memang masing-masing negara itu kan mereka punya ketersediaan stok. Ya, kita di Indonesia pun dalam rangka menjaga ketahanan negara pun punya ketersediaan atau penyediaan stok, ya, beberapa hari atau beberapa minggu, ya, beberapa minggu. Nah, tetapi kita akan melihat seberapa panjang eskalasi dari situasi hubungan antara Iran dan Israel yang terjadi minggu-minggu ini. Apakah hanya jangka pendek atau jangka panjang? Karena hubungan Iran sama Israel ini dampak kepada harga minyak itu juga sangat tinggi. Karena Iran termasuk produsen minyak, ya, Dan juga Timur Tengah itu adalah, atau Laut Merah adalah laut di mana dilalui oleh tanker-tanker yang akan mengirimkan minyak kepada semua negara di dunia ini. Tentu itu pun akan berdampak terhadap harga minyak. Nah, jadi kita akan tunggu kira-kira seminggu, 2 minggu ke depan kita akan lihat eskalasi perang antara Israel dengan Iran itu kira-kira seberapa jauhkah, seberapa besarkah. Nah, di situ nanti kita akan lihat, kita akan mulai hitung kira-kira dampak ekonominya seperti apa karena harga-harga dan asuransi dari kapal itu akan naik. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor usaha ataupun industri yang terkendala tadi dengan supply chain maupun arus pelayaran global yang berubah begitu, ya, dengan adanya eskalasi geopolitik ini, untuk di dalam negeri di bagian yang mana nih? Kalau Alfi mungkin sudah melakukan teropong begitu ke arah sektor usaha kita ini. Ya, hampir semua, ya, hampir semua produk itu kan akan kena dampaknya. Kita ambil contoh, kita bicara mengenai mineral itu kan hubungan kita sampai ke Brazil sana kan begitu, ya. Atau kita bicara impor bahan makanan, itu kita impor gula, impor beras atau dari negara lain, gula misalnya dari Brazil misalnya, seperti itu. Nah, tentu itu termasuk kebutuhan pokok yang sangat penting, dan itu ketika satu produk itu kena imbasnya akan berdampak ke produk-produk lain juga. Tetapi tentu kita akan lihat seperti tadi saya katakan, kita akan menunggu eskalasi antara serang menyerang antara Israel dan Iran ini. Mudah-mudahan kemarin tadi malam atau 2 hari lalu
Israel mulai menyerang tempat pertahanan strategisnya Iran. Mudah-mudahan Iran tidak membalasnya, tetapi kalau terjadi balas-balasan maka ya udah, nanti dampak ekonominya terhadap logistik akan sangat tinggi, dan itu baru mulai kita lihat kira-kira 2 minggu ke depan lagi. Oke, 2 minggu ke depan. Begitu lantas antisipasi dari teman-teman logistik begitu, mungkin asosiasi Alfi sendiri seperti apa begitu untuk menyikapi kondisi saat ini? Iya, tentu sebagai satu lembaga yang mewakili beberapa anggota logistik, kita tentu akan berkomunikasi dengan pemerintah ya. Pemerintah memberikan arahan kepada pemerintah, menyampaikan masukan kepada pemerintah bahwa ini adalah situasi yang penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan juga terhadap para produsen ya, barang ya. Itu kita juga mengharapkan mereka juga ikut membaca situasi ini, sehingga stok mereka bisa disiapkan untuk bisa menjaga keberlanjutan dari produksi mereka. Demikian pula kami sebagai asosiasi tentunya akan menyampaikan kepada anggota-anggota kami untuk juga terus memantau situasi ini, karena ini akan berdampak kepada biaya logistik juga. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kenaikan harga ataupun biaya logistiknya sendiri, bagaimana nih kalau misalnya menyikapi yang seperti ini? Apakah cukup sensitif terkait dengan kenaikan harga nantinya atau biaya logistik begitu yang akan dirasakan oleh konsumen kah atau bagaimana? Ya, jadi salah satu penyebab utama kenaikan dari harga itu adalah minyak ya, salah satunya. Ketika harga minyak naik, otomatis akan berdampak kepada semua proses produksi di industri ya. Nah, demikian juga kita akan lihat misalnya kebutuhan pokok seperti beras, gula dan lain-lain, atau bahkan daging, ayam dan lain-lain juga. Ketika impor dari produk-produk itu terhambat, maka otomatis akan berdampak kepada kenaikan harga. Nah, dengan demikian kita tentu ya berharap ketersediaan dari produk-produk itu mudah-mudahan bisa bertahan selama 1-2 minggu lah, kira-kira seperti itu. Sehingga sambil kita lihat perkembangan dari serang atau perang di antara Israel dan Iran yang sedang di tahap awal ya. Tetapi kita mengharapkan mudah-mudahan tidak ada eskalasi ke depan ya. Nah lantas supaya kalau memang sudah ada upaya koordinasi dengan pemerintah, kemudian dengan anggota-anggota Alfi sendiri, kita akan lihat sejauh mana ini bisa memberikan paling tidak begitu ya solusi jangka pendek bagi sektor logistik di Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Basilio. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Basilio Dias Arrojo. Beliau adalah Executive Director dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Baik Pak Basilio, tadi sempat tertunda, kali kita kembali lagi ke dalam negeri lah misalnya begitu, melihat kondisi sektor logistik yang mungkin memang nanti akan terdampak juga dengan kondisi logistik internasional. Nah, kita ada sistem logistik nasional begitu, apakah ini bisa menjadi solusi? Kemudian bagaimana dengan upaya-upaya kebijakan-kebijakan ataupun sistem yang sudah dibangun juga nih pemerintah dan juga pelaku usaha di sektor logistik untuk mendukung kinerja logistik nasional secara luas begitu Pak? Silakan Pak Basilio. Baik, terima kasih. Jadi sistem logistik nasional itu sebenarnya adalah satu supporting system ya, yang bisa membantu mempercepat bottleneck yang ada di nasional khusus untuk sektor logistik. Dan memang ini dibutuhkan kerjasama antara lembaga kementerian semuanya, baik Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian teknis lainnya ya. Dan dengan adanya sistem ini udah bagus. Tetapi kalau infrastrukturnya tidak terhubung dengan baik, maka ya tetap aja dampaknya juga tidak begitu besar. Nah, misalnya kami melihat hub atau networking atau hubungan antara udara, laut, udara dan darat itu belum begitu bagus dirancang di Indonesia. Kita ambil contoh, seharusnya kita itu sudah bisa mengandalkan rel kereta api yang bisa menghubungkan
khusus di Jawa ya, itu bisa menghubungkan Merak dengan Surabaya. Tetapi kita lihat ya, kita lihat sekarang masih banyak truk yang bermuatan banyak, bermuatan besar, yang masih mengangkut barang dari Jakarta atau dari Merak sampai ke Surabaya. Nah, kenapa sampai itu terjadi? Karena memang mungkin pemerintah tidak menyadari bahwa seharusnya jaringan logistik khusus yang dari kereta api yang mengandalkan angkutan kereta api itu harus diperbaiki. Kita ambil contoh sambungan antara Tanjung Priok dan Merak aja tidak ada untuk kereta api ya, untuk kereta api. Oke. Nah, lalu kargo-kargo yang dari Jakarta dibawa ke Merak atau dari Merak dibawa ke Jakarta masih semuanya diandalkan dengan truk. Padahal seharusnya sudah bisa masuk ke kereta api. Nah, udah begitu kita pun banyak sekali membangun pelabuhan-pelabuhan. Kita membangun banyak pelabuhan-pelabuhan tanpa kita sadari bahwa kapal-kapal itu tidak mungkin keluar dari alurnya. Oke. Kita bangun banyak sekali pelabuhan hub ya. Lalu kita banyak bangun pelabuhan-pelabuhan yang semua disebut internasional. Tetapi tanpa kita sadari bahwa kapal-kapal itu sudah punya alur. Misalnya kita ambil contoh, setiap tahun di Selat Malaka itu dilalui oleh 130.000 kapal asing. Itu data dari PSC atau Pelabuhan Singapura. Oke. Data Indonesia itu mencatat sekitar 90.000 kapal yang melintasi Selat Malaka setiap tahun. Sementara di Selat Sunda itu data dari Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa ada sekitar 53.000 kapal yang melintasi termasuk melalui alur Selat Sunda. Sementara di Selat Lombok itu ada sekitar 30.000-an kapal yang masuk. Di total itu adalah 200.000 kapal asing yang melintasi perairan Indonesia setiap tahun. Oke. Mereka itu punya alur. Dan kapal-kapal tidak mungkin akan masuk ke pelabuhan kita kalau pelabuhan kita hanya punya satu kontainer. Nah, dengan demikian maka selama ini kami melihat dari kacamata Alfi adalah pemerintah itu tidak bisa mengkonsolidasi kargo di satu tempat. Kita ambil contoh, Singapura bisa mengkonsolidasi kargonya karena memang kebetulan dia satu negara pulau. Betul. Dan dia hanya punya satu pelabuhan di satu negara kan. Iya. Tetapi Indonesia kan seharusnya bisa menirunya bahwa kalau Singapura bisa memusatkan kontainernya di Singapura, Indonesia seharusnya bisa memusatkan kargonya di Batam. Tapi yang terjadi hari ini adalah Batam itu tidak ada kargo, hanya kargo untuk Batam saja, tapi bukan kargo nasional. Nah, kita malah bikin hubnya di Jakarta atau di Surabaya, which is ya sangat jauh dari alur pelayarannya Selat Malaka. Jadi 130.000 kapal itu lewat begitu saja. Mereka tidak bisa menurunkan kargo atau kontainer di Batam karena kita tidak punya kapal yang menjemput kontainer di sana. Nah, demikian pula untuk kargo curah. Kargo curah, kebetulan saya adalah komisaris dari salah satu perusahaan pelabuhan di daerah Selat Sunda sana. Dan itu kita setiap tahun itu melayani sampai 900 kapal. Kapal. Nah, seharusnya di Selat Sunda itu menjadi satu hub untuk melayani kapal-kapal yang melalui dari Selat Sunda. Iya. Jumlah sekitar 56.000. Nah, tetapi kita tidak punya ship to ship ya, transfer di daerah situ. Lalu kita ya biaya jasa layanan kita masih tinggi. Baik. Nah, sehingga kapal-kapal asing itu tidak bisa melewati tidak bisa menurunkan dan naikkan kargo di tempat kita. Berarti Pak Basilo, ya lebih kepada integrasi hub-hub antara pelabuhan-pelabuhan ataupun pintu-pintu perdagangan Indonesia begitu ya, kaitannya dengan sektor logistik yang mungkin tadi bisa mendukung kita juga bisa berjalan efektif dan efisien begitu Pak. Betul. Saya misalnya diklaim dari Duta Besar India. Duta Besar India mengatakan bahwa Pak Basilo, perdagangan Indonesia dan India itu hampir nilainya 40 miliar US dollar. Tetapi kalau kami dari India masuk ke Indonesia itu bisa berhari-hari, nggak sampai-sampai. Nah, hal seperti ini kita nggak lihat. Seharusnya kita bertanya kenapa kan.
Baik. Berarti memang masih Artinya banyak. pemerintah dalam hal ini ya. Iya, berarti pekerjaan rumah di dalam negeri pun untuk sektor logistik masih banyak yang harus diselesaikan begitu. Ditambah lagi dengan tadi adanya faktor global yang bisa dikhawatirkan menekan lagi sektor logistik di dalam negeri. Dan semoga tadi win-win solution akan segera datang mungkin dengan adanya komunikasi yang dijalin antara Alfi juga sebagai asosiasi dan pemerintah begitu yang mengeluarkan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk sektor logistik. Pak Basilio, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Basilio. Terima kasih, salam sehat, semangat selalu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, menangkis dampak pelemahan nilai tukar rupiah sesaat lagi.